Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya Pendeta Yohanes Prandono menjumpai saudara dimanapun saudara berada. Dan dalam kesempatan ini saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan yang bertemakan sebuah pelayanan yang unggul. Kunci untuk keunggulan dalam pelayanan, kunci untuk keunggulan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Dan saya percaya bahwa kita semua menginginkan sesuatu yang lebih baik daripada yang ada sekarang. Keunggulan, kemurnian, kesungguhan, dan ketaatan yang lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Saudara, kalau kita membaca dalam 2 Timotius 2 ayat 20 dikatakan, dan ayat 21, dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan jadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Saudara, kita sadari bahwa apakah kita ini termasuk yang emas, perak, atau kayu, atau tanah liat? Itu Tuhan yang menempatkan kita, atau Tuhan yang memberikan. Ya, kita menjadi perabot yang dari jenis apa? Tetapi apakah kita digunakan untuk tujuan yang khusus, ya, atau untuk penggunaan yang umum saja? Itu tergantung dari sikap kita, yang dikatakan oleh Paulus kepada Timotius tadi, yaitu jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, maka dikatakan akan menjadi perabot, ya, perabot rumah untuk maksud yang mulia. Dan semakin dikuduskan, semakin dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan kemudian disediakan untuk setiap pekerjaan yang lebih mulia lagi. Jadi ada bagiannya Tuhan, ya, ada bagiannya kita. Jadi bagian Tuhan adalah memberikan semua kapasitas yang dibutuhkan. Bagian kita adalah mengambil keputusan untuk mengikuti rencana Tuhan. Karena itu mari kita bangkit bersama-sama dan mengejar hal-hal yang mulia, mengejar hal-hal yang unggul dalam kehidupan kita. Matius pasal 6 ayat 19-24, Tuhan Yesus juga menegaskan beberapa hal yang dinyatakan dalam khotbah di bukit. Ayat 19 mengatakan, janganlah kamu mengumpulkan harta bagi dirimu di bumi yang dapat dimakan ngengat dan karat, dan yang dapat dicuri oleh pencuri. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga yang tidak dapat dimakan ngengat atau karat, dan yang tidak dapat dicuri oleh pencuri. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu sehat, seluruh tubuhmu akan penuh terang. Tetapi jika matamu jahat, seluruh tubuhmu akan penuh kegelapan. Jadi jika terang yang ada padamu adalah kegelapan, betapa besarnya kegelapan itu. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mempedulikan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Saudara, supaya kita mencapai keunggulan-keunggulan dalam pelayanan kita, dalam kepemimpinan kita, dalam pengabdian kita, dalam hidup kita, yang pertama-tama kita harus jelas dengan panggilan kita. Jelas dengan panggilan kita. Dikatakan mata adalah pelita tubuh. Perspektif yang jelas tentang apa yang benar-benar penting bagi kita. Mata adalah pelita tubuh atau cahaya kendaraan yang melaju di jalan yang gelap. Kebutuhan dan pentingnya memiliki mata yang sehat atau kemampuan melihat dengan jelas secara rohani maupun secara fisik. Kita perlu memiliki perspektif yang jelas tentang apa yang kita lakukan dalam hidup ini. Perspektif yang jelas tentang apa yang benar-benar penting, apa yang benar-benar penting dalam hidup kita. Yang benar-benar penting dalam hidup saya adalah membagikan kasih Kristus, membawa Kristus kepada setiap orang di setiap tempat, setiap generasi.
itu penting. Dan pelayanan ini harus dijalankan, tetapi karena tidak bisa sendiri, maka saya mengundang saudara juga untuk melihat ini sebagai sesuatu yang penting. Jelas dengan panggilan hidup kita, sesuatu yang penting adalah membagikan Kristus, membagikan kasih Kristus. Kalau kita sudah tahu, kita bukan hanya tahu, bukan hanya mengerti, tetapi melakukannya setiap hari. Ada seorang yang baru-baru ini saya berbicara kepadanya. Dia menaati firman Tuhan, dia membagikan Kristus, pergi ke pinggir pantai dan dia merintis gereja di pinggir pantai. Pergi ke kota dan dia merintis jemaat di sebuah kota. Dia pergi ke gunung yang tinggi dan dia merintis gereja di gunung yang cukup tinggi. Puji Tuhan, diberi berkat kendaraan mobil sehingga dia bisa menjalankan pelayanannya dengan baik di 3 tempat yang berbeda dengan jarak yang tidak pendek. Karena dia punya perspektif yang jelas, panggilan yang jelas, sehingga dia menghasilkan buah-buah dalam pelayanan. Setiap hari dia membaptis orang. Dan saudara, dalam berapa tahun terakhir saya membagikan 1.800 Alkitab lebih. Kami menyediakan 2.000 Alkitab dan sudah hampir habis. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang baru dibaptis. Itulah saudara pentingnya kita jelas dengan panggilan kita. Saudara, hanya 2% saja orang Kristen yang jelas dengan panggilannya untuk mengikut Yesus. Sebagian besar orang lebih cinta uang, lebih cinta pekerjaan, mencari mamon dan cinta karier mereka, dan tidak cinta Yesus. Tidak mengabdi kepada Allah, tetapi mengabdi kepada keinginan-keinginan dan hawa nafsunya saja. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya ulangi lagi bahwa perspektif yang jelas itu penting. Kita harus jelas dengan panggilan hidup kita, bahwa Tuhan, Dia akan menyediakan semua yang dibutuhkan ketika kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Ada seorang pemuda yang cita-citanya menjadi polisi, saudara ya, karena orang tuanya polisi. Tapi entah mengapa sehingga dia gagal menjadi polisi, dan kemudian ketemu saya ketika dia masih umur 19 tahun. Dan saya bilang sama dia, kamu harus fokus jadi hamba Tuhan. Dan kemudian dia menyelesaikan S1 teologianya. Sekarang dia menjadi hamba Tuhan. Dia pergi dari desa ke desa, dia pergi dari kota ke kota, dia pergi ke tempat yang sangat jauh, ke pedalaman-pedalaman. Istrinya bekerja di rumah sakit, ada anaknya 4, tetapi dia mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia melakukan semua pekerjaan yang bisa dilakukan untuk kepentingan orang-orang yang dilayani. Saudara, kalau kita melakukan rencana Tuhan, kita mengikuti kehendak Tuhan, kita memenuhi panggilan Tuhan, maka berkat Tuhan itu mengikuti kita, mengejar kita, sehingga kita tidak perlu khawatir. Mungkin saudara berkata, Pak, kan saya tidak dipanggil menjadi pelayan full time. Saya menantang setiap orang Kristen, bukan hanya yang full time, untuk mencintai Allah lebih daripada mencintai mamon, lebih daripada mencintai uang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya melayani puluhan tahun, sekarang sudah 35 tahun, dan saya percaya kepada Tuhan. Motifnya bukan mengejar uang, tetapi motifnya adalah mencari kehendak Tuhan. Yang berikutnya saudara, yang kedua, kalau kita mau unggul dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita, dalam kepemimpinan kita, yang kedua, kita harus komitmen terhadap peran yang Tuhan berikan kepada kita. Dalam Matius pasal 23 sampai 24, saudara, yang kita baca tadi di atas. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Komitmennya harus jelas. Kejelasan dan komitmen. Jika kita melihat dengan benar, kita akan melakukan hal yang benar, dan seluruh tubuh kita akan bergerak ke arah yang benar. Jika kita tidak jelas, kita akan tidak memiliki komitmen dengan hidup kita. Untuk berkomitmen, saudara, ini penting sekali. Menjadi satu pikiran, satu fokus, satu tujuan, melayani Tuhan. Kita tidak memiliki dua Tuhan.
Kita tidak mengejar hal-hal yang duniawi, tidak khawatir tentang hal-hal yang duniawi. Dalam Matius pasal 6 ayat 25, 31 dan 34, Yesus mengulangi 3 kali kata jangan khawatir. Saudara, kalau seorang khawatir, dia tidak bisa mewakili Kristus dalam dunia ini. Kalau seorang khawatir, artinya dia tidak punya iman. Kalau seorang khawatir, artinya dia sedang bergejolak karena banyak hal yang dalam dunia ini yang dia inginkan atau butuhkan, tapi tidak terpenuhi. Karena itu saudara, kekhawatiran itu harus diatasi, karena kekhawatiran adalah rintangan terbesar terhadap komitmen. Kadang-kadang kita juga khawatir tentang apa yang orang pikirkan. Kita khawatir akan apa yang terjadi di masa depan. Kita khawatir akan keuangan. Kita khawatir akan banyak hal yang bisa membuat kita khawatir. Tapi saudara, kalau kita mau maju, kita harus berkomitmen terhadap tugas panggilan kita. Ada seorang pengusaha baru-baru saya kunjungi, dia berkata kepada saya, "Pak, saya tidak menjadi full time." Meskipun dia sudah belajar Alkitab. Dia belajar sampai S2-nya, Master Teologi, Master Pendidikan Kristen punya. Tetapi dia bilang, "Saya tetap akan jadi pengusaha. Dan melalui usaha saya akan membantu orang-orang yang full time melayani." Dan saudara, dia tahu peranannya. Ya, tidak semua orang jadi pendeta. Ya, satu gereja lokal mungkin kalau gerejanya 1000 ya, anggotanya, jemaatnya 1000, mungkin ya lebih dari satu pendeta ya. Bisa 7 atau 12 ya. Tetapi kalau gereja yang 100-150 mungkin bisa 1 atau 2 pendeta di sana. Tetapi kebanyakan yang lain adalah orang-orang yang pekerjaannya selain sebagai pekerjaan sebagai pendeta, selain pekerjaan sebagai penginjil. Jadi apapun pekerjaan kita dipanggil untuk komitmen terhadap peran kita. Kita mengambil bagian dalam pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Yang ketiga, saudara, tantang diri kita untuk menjadi lebih baik lagi, supaya meningkat lagi. Dalam Matius 6 ayat 24-33, Yesus menantang murid-muridnya untuk melayani dengan keutamaan. Artinya mengutamakan Tuhan, satu Tuhan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada 2 tuan. Jadi tidak ada seorang pun yang dapat mengabdi kepada 2 tuan. Tuannya harus satu. Serahkan hidupmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Sejak kita menerima Yesus Kristus, menerima keselamatan, kemudian Dia adalah Tuhan dalam hidup kita. Kita adalah hamba Tuhan. Seorang hamba, dia akan melayani dengan penyerahan yang total kepada tuannya. Kita akan menyerahkan hidup kita, waktu kita, menyerahkan kebutuhan kita sehari-hari, kebutuhan kita di masa depan. Kita menyerahkan kekhawatiran kita, karena kekhawatiran bisa menghalangi kita. Jadi serahkan kepada Tuhan. Atasi kekhawatiran, karena bisa mengalihkan perhatian kita. Dan saudara, tantang diri kita untuk menjadi lebih baik lagi dengan melayani sungguh-sungguh. Ada seorang suatu hari berkata kepada, "Pak, saya nggak mau melayani dari sini." Kenapa? "Saya rugi di sana." Benar saudara ya. Akhirnya dia pindah ke kota lain, pindah ke kota lain lagi. Saudara, ini seorang yang seperti ini, dia belum tahu artinya menjadi lebih baik. Menjadi lebih baik itu artinya pengorbanannya ditambah. Tambah pengorbanan bagi Tuhan. Itu penting sekali. Mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, menyiratkan di sana bahwa ada hal-hal yang harus kita tempatkan sebagai yang kedua. Mengambil salib, memikul salib, mengikut Yesus, itu adalah yang utama bagi murid-murid Tuhan. Cara tantang diri kita menjadi murid Tuhan yang lebih baik. Ambil salib, pikul salib, berkorban, mengikut Yesus. Saya pernah mentraining ada 10 pemuda-pemudi saudara. Kemudian kami utus ke pedalaman yang bertahan hari ini, menikah, berkeluarga, menggembalakan di daerah pedalaman hanya 1 keluarga. Yang lainnya balik semua kocar-kacir saudara. Karena apa? Mereka tidak berani untuk menjadi lebih baik lagi.
sebagai murid Kristus. Murid Kristus cirinya adalah berkorban pikul salib. Yang terakhir saudara, kesadaran dan keyakinan terhadap Tuhan. Kesadaran dan keyakinan bahwa Tuhan adalah Bapa surgawi kita itu penting sekali. Mengetahui kebutuhan kita, Dia lebih tahu sebelum kita memintanya. Dan Dia akan menambahkannya kepada kita. Ketika kita mengurus urusan Tuhan, ketika kita bekerja bagi Tuhan, maka Dia akan mengurus urusan kita. Dan dia lebih baik dalam mengurus hidup kita daripada kita mengurus diri kita sendiri. Sebab Dia adalah Bapa surgawi kita, Bapa surgawi yang sangat baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita menjadi murid-murid Tuhan yang unggul dalam pelayanan, dalam hidup ini, dalam kepemimpinan kita. Yang pertama, kita harus jelas dengan panggilan hidup kita. Yang kedua, kita harus komitmen terhadap peran kita. Jangan berserong atau iri terhadap orang lain. Tantang diri kita menjadi lebih baik lagi. Dan kita yakin bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan Bapa surgawi kita, adalah Tuhan yang baik. Dia setia. Saudara, mari kita bangkit mengejar keunggulan dengan mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya. Ada seorang yang memimpin 26 perusahaan. Ketika saya mengingat akan orang itu, saya berpikir pasti dia sangat sibuk. Sangat sibuk. Saudara, memang betul dia pasti sangat sibuk. Tetapi sesibuk-sibuknya dia sebagai seorang pengusaha, dia tidak pernah melupakan pekerjaan Tuhan. Dan ketika mendengar kesaksiannya, dia adalah penyumbang terbesar dari sebuah lembaga yang melatih para pemimpin-pemimpin gereja di dunia ketiga. Dan ketika saya mendengar kesaksiannya, wah, puji Tuhan, selalu di belakang sebuah pelayanan dan lembaga-lembaga misi ada orang-orang Kristen yang memberi sumbangan yang tidak sedikit, saudara. Luar biasa. Suatu hari ada seorang pengusaha yang mengalami kebangkrutan dalam keadaan resesi ekonomi. Dan kemudian dia ingat akan pengorbanan Kristus, anak domba Allah yang disembelih, yang darahnya tercurah. Pengusaha ini kemudian mendapat visi bahwa Kristus sudah mati bagi dia. Dia bertelut dan berlutut, dan dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Saudara, ada mukjizat ketika seseorang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Ketika dia mulai berkomitmen, Tuhan, ini hidupku, kuserahkan kepadamu. Apa yang terjadi? Dan kemudian usahanya dibangunkan kembali, digerakkan kembali, menjadi berhasil, menjadi sukses, menjadi lebih kaya dalam waktu yang tidak lama, dan dia menjadi lebih kaya daripada sebelum kebangkrutannya. Saudara, ada orang-orang yang menggunakan waktu dari jam 8 sampai jam 4 sore untuk bisnis, mencari nafkah untuk keluarganya, untuk istri dan anak-anaknya dan keluarganya. Tapi dia pergi melayani setelah jam 5 sore sampai jam 9 malam. Ada seorang perwira militer yang saya kenal, kemudian dia menjadi partner pelayanan kami, dan dia menunaikan tugas sebagai patriot bangsa. Dia mengabdi di dinas kemiliteran. Tetapi setelah jam 5 sore sampai jam 12 malam, saudara, dia melayani Tuhan. Dan dia merintis 2 gereja. Saudara, siapapun Tuhan bisa pakai sesuai dengan karunia dan panggilan masing-masing. Apapun yang saudara saat ini terima dari Tuhan, entah saudara itu emas, entah saudara dikategorikan sebagai kayu atau perabot yang dari perak atau dari tanah liat.
siapapun kita, Tuhan mau pakai kita untuk maksud yang mulia. Dan Tuhan mau meningkatkan kualitas kita. Bukan kualitas tanah kayu, tapi kualitas perak yang semakin dibakar, semakin murni. Kualitas emas yang semakin dibakar, semakin mulia. Saya berdoa, kiranya saudara diberkati dengan keunggulan, berkati dengan makna hidup yang lebih dalam daripada yang saudara tangkap sebelum mendengar khotbah ini. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Healing for the Nation bersama Pendeta Dr. Yohanes R. Suprandono. Jika Anda membutuhkan traktat, buklet, dan kursus Alkitab tertulis, dapatkan secara gratis dan cuma-cuma. Hubungi kami sekarang juga di 0877 8801 0003. Sekali lagi di 0877 8801 0003 atau di 022 8600 1244. Sekali lagi di 022 8600 1244. Untuk memberi persembahan dan dukungan dana, Anda dapat mengirimkannya melalui nomor rekening BRI di 013 70 1000 997567 atas nama Yayasan Lembaga Literatur Kristen Indonesia. Anda juga dapat mengunjungi website kami di www.everyhomeindonesia.com. Terima kasih atas perhatian dan dukungan Anda. Tuhan Yesus memberkati.